Horas mahita saluhutna. Salam. Kamu nahi haulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Muaing nungasat hita di ujung tahun 2022. Bolas pehita sahatu ujung ni tahunon. Holan ala asini rohani debatado. Dang tung ala ni gugu manang usahata sendiri. Tapuji madebata nang patolhason hita satu ujung di tahun 2022. Tapatupa pertanyaan budari di ujung ni tahun 2022 on. Nanaing medok mauliate do hita tu debata para si roha buloni atong tapahibul marohatta tabungoti ma parsauratta dohot Tuhani maredde mahita tapuji ma tuhatta sabuke deta nomor 605 ayat 1 ayat 2 dohot ayat 4. Hite goarni de bata ama dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot to di perbadia na tu pampalangit dohot tanoon amen. Saya mangaranapi do mataku dopak akad dulu sia dia do ulaning ro pangurupi on tuau sian Jehovah si topalangit dohot tanoon sabing ro pangrupion yang go tuau ndang tagamon loasan na tarsulat di patmu ndang tagamon nok mata ni si jagaho say jagaon ni Jehovah doho sian nasa permaraan say jagaon na dotodim say jagaon laho ruar dohot laho bongot ola nyon rodi saliling nileleng na haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita. Oleh Tuhan debata para sirohan asumuru. Jala perdengkan basa. Hubuji hami maho ala asi doh tolong ni roham. Nama dongani jala mangaramuti hami medelani ngulunami di nasa tahun bolonon. Bolas hami sahatu ujung ni tahun 2022 on. Meragam akka nama sa hubulus hami
di nasa tahun bulonon. Sudenai boy hubulus hami, indada alani hagugon nami, alai ala asini roham nagudang ido, ale Tuhan, marpungu hami nuang di ujung tahun 2022 on, laho madok molate tuho, disa sude dengan basam. Hupang ido hami matuho asamian maho, di tonga-tonga nami, sian nama muka, sahat rodi na mengunjungi pertandingan nami on. Tangihon mahami, holan ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji matu hatta, maridde mahita sabuku edeta nomor onom ayat 4. Puji Jehovah situ paksude ulaomu, ai di tupat koto totok angoluanu, ingat dengan basana doi, tomu nasambing do. Patik ni debata dihita di pertandingan ujung tahunon tersurat di 2 Petrus bidu tolu ayat 10 tolu sahatu ayat 14 sonoma dido disi. Alai nama ima dohita di langit naik baru, dohot di tano naik baru. Nganan ni hati gorani, kobar tu baga-bagana, dibaheni hamu akka haholongan, anggoi di paima hamu, riko di hamuma, asa didapot ibana hamu, so martihas, so hasurahan, di bagasan dame, ido sahatna, atong mangidugugu mahita tu debata, mangulahon patik nai. Ali Tuhan debata, sai pergugui mahami, mangulahon naubar tu patik mi. Amin. Tapuji matu hatta, maride mahita, san nomor 275 ayat sada dohot ayat 4. Oh Yesus Tuhakim, oh si parmonangi, Raja 「 Toto, 「 Raja 」 Toto. 「 Raja 「
tapauduk marohatta dia dupan ni debata laho manopoti dosatta nagudangi martangi yang mahita. Ale Tuhan debata narodo hami nuaing tujolom menganggukkan dohot manol soli dosa nagudangi molo maruji-ruji hami pardalanan ni golunami dinasa tahun bolonon tungjo jodo warsai hami ho marhite hata doho pabehenan nami nasotama indang huaholongi hami dohot sian nasa ate-ate nami dohot sian nasa gugu nami ajujutado hina uli ni portibion nahu haholongi hami ale Tuhan asima roham di hami sesama dosa nami Tukirohaku jonjong di hadapan saya si roham Tuhanku sesana ale Tuhan debata para sirohana sumurung huokon hami di hadapanmu na jojodo hami manghalupahon ngolu parsauran rap dohot ho alana para siroha ngolu siganupari losok dorohanami majaha hata dohot manangion hatam na bediyai dang marsitutu hami mengajarkan hatam na bediyai tu yanakon nami nagabe bohal ningolu partodion nasida losok dorohanami bongot tu bagasa jorem siganu minggu laho marpar sauran dohot ho indang huhaolongi hami dongan nami jolma doso diri nami ale Tuhan sai marpar muati maroham di hagaleon nami doaku dunga sisini roha nadileho Tuhaku tuna undur di hata rohami matu rohaku sai pasauton mahata. Ale Tuhan debata di ujung ni tahun 2022 on kupangido hami matuho saya sudah timatoru torum Tuhan lehon madi hami partikian lahom mar parbuehon parbue natama suruma todim nabadia itu bagasan rohanami namar guguyun hami paubahon rohanami namar guguyhon hami mangulahon khobar tulomoni roham tangihon mahami holan mangasahon goarni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Odo mata niariku halalas niroaki namasi odo todiku Dio Yesus Tuhaki rohami matu rohaku asa sabam rohaki. Tapi gema baga-baga ni debata taringot Tuhan sesani dosatta songonodo hatani jahuba unang ho mabiar ay audo siluluan ho nunga pola hujau goarmu
audo napunaho hasangapon madi debata na digijang. Tapuji matu hatta maridemahita sa buku ede nomor 521 ayat tul. Magasi tutup paman minebakla tungso hasuhatan molong niroha tujol mapardosa asidoroha dalan lautu banua putima debata alemanisia las roham sombama debata napoton jaoba nasun timuli marite anak na Tuhan Yesus. Epistel di persirangan ujung tahun di Hita Bornginon tersurat di Sada Raja-Raja Bidualu ayat 54 sahat ayat ono puluh sada sonoma didok. Jadi dung sun ditangyakon Raja Salomo tu Jahuba saluhut tangyang dohot pangiduan odeng hehema ibana sian adupan langgatani Jahuba dohot sian namar singgangi dohot sian na pinar hebang nai tanganna dopak banua gijang. Jonjong marajai hud memasu-masu sadok luhutan Israel pola dipagogo suarana mandok songonon. Pinuji ma Jahoba naung mangaleon hasonangan tu bangso Israel. Kobaratu sadok naung pinar baganai ndang adong tertinggal nanggo sada hata sian saluhut hata ana denggani naung pinabuan na hian marhite sian Musa na poso nai. Saya didoganon Jehovah debatani mahita songonang na akau tana jolu. Saya unang maditadipon ibana hita manang mambolokon hita. Saidi taiti marohat tatu iban. Asa marparange hita di saluhut dalanna uhut mangaraduti akkatonana dohot patikna dohot uhumna akan naung tinonahon tuaka oputtai. Jala saluhut hata pangiduanon akan nang sombahon di hadapan di Jehovah. Saya mengomo maimana jol Jehovah dibatat nai burngindo tarian asa pasitonganna tu naposona doho tu bangsona Israel sikop ari-ari. Asa tung saluhut bangso di tanoon menada pabuwa Jahoba do debata jala dukun ni ibana ndang adong. Ima sahatna mertua do akan atu mangihun khatani debata jala naupiopsa. Amen. Kor naposo.
Kapuji Matuhatta, mari dimahita. Kapuji Matuhatta, mari dimahita. sebut 2 ayat 2. 2 ayat 2. Rakmahita, Rakmahita, au persea, natu mapalangi, natu mapalangi, au persea, anak ide bata Jahuba, imana tibuon di semari, lagabian santon di perbedian, andora, ido tuhatta, ido mau bernit, natu mau bernit. Di panguma mate terpajal do ibana di terpajal do ibana di natua tu banwatoru namula mangul di hari patu ala hudlu jam de bata jap amanai pergugu naswatu dosani di sima ibana pemelak suku tutano manguhumi halak na mangulu do tama au persea di to di perbedia jala aduk sada huria na bedia huria atau bani halak Kristen akan bedia doa di hasasani dosa, doa di hatai naman do, mulak mengulu suku daging ni halak nong mate, doa yang uluan ngasora sudah, amin. Majaha, beri nggak? Kor seksi perempuan.
Tapuji matuhatta, maridde mahita, sabukedde nomor 40 ayat sada. Ala penutupan tahun don di tanggal 21 don, jadi adonggo acara pasahaton akalaporan terlumubi brik ni huriatta di pasahat ma tua amang pendeta resort. Panatapan di dengan basa ni debata tu portibion mariti ti anak na Yesus Kristus doto di porbadia na padomuhok kita di bagasan Ari Parpudi tolu Jalan Lurah Cimahi terkhusus di tahun 2022 ini. BERI adalah sarana bagi gereja untuk memandang perjalanan pelayanannya selama 1 tahun ini, sekaligus juga menjadi refleksi dan evaluasi tentang apa yang sudah dilaksanakan oleh gereja untuk semakin memantapkan tritugas panggilan gereja, koinonia, marturia, dan diakonia. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana ucapan Martin Luther, Ecclesia Reformata semper reformanda, artinya gereja yang terus-menerus membaharui diri untuk boleh membawa perubahan kepada dunia. Karena itu dalam pendahuluan BERI kali ini, izinkan kami untuk mencoba untuk menyampaikan supaya perubahan-perubahan yang terjadi di tengah dunia, yang bahkan perubahan itu berlangsung begitu cepat, hal ini harus diimbangi oleh juga sikap gereja terhadap perubahan itu, supaya perubahan itu tidak menelan gereja dalam perubahan yang terjadi begitu cepat di tengah-tengah dunia. Walaupun kadangkala perubahan itu bisa menyebabkan fiksi atau mungkin sedikit gesekan-gesekan kecil di tengah-tengah gereja, tetapi sebagaimana pesan Martin Luther bahwa gereja harus lebih dahulu mereform
merekonstruksi ulang pelayanannya untuk bisa membawa perubahan kepada dunia. Karena tidak mungkin gereja yang berjalan stagnan, berjalan di tempat bisa membawa perubahan kepada dunia yang terus menerus berubah dengan begitu cepat. Misalnya Bapak Ibu, live streaming. Ketika COVID-19 melanda dunia, maka pelayanan live streaming menjadi yang terutama. Tetapi saat ini pelayanan live streaming sedikit demi sedikit semakin berkurang. Maka pada masanya live streaming itu mencapai puncak kejayaan ketika juga puncak COVID-19 melanda dunia. Alani unak pola menek rohani far live streaming. Non, diorului anggaran tunasida, bahkan tidak ada anggaran kepada live streaming, dan cakupan kerjanya juga dikurangi. Nak pola menek rohani far live streaming karena memang gereja juga harus mengalami perubahan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan naposobulung seluruh jemaat yang dikasihi Yesus, HKBP juga di tahun 2023 telah menancapkan sebuah perubahan yang sangat besar dalam administrasi keuangannya yang disebut dengan sentralisasi keuangan HKBP. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa seluruh pemasukan keuangan gereja yang kita sebut biasanya adalah huriah, maka 55% dari seluruh pemasukan ke huriah. Pembangunan tidak ikut ya, pembangunan dan yang lain-lain hanya ke huriah. Itu akan kita setorkan ke kantor pusat HKBP di Piaraja Tarutung yang sudah dipersiapkan lebih awal dengan mencanangkan virtual account, pemantapan database jemaat, dan juga sosialisasi sentralisasi keuangan. Supaya apa Ibu Bapak? Supaya 3 prinsip yang sering didengungkan oleh Opuye Purus HKBP, Pendeta Dr. Robinson putar-putar, tercapai dalam pelayanan HKBP. Equality, kesamaan. Sarupa pandita ni HKBP Cimahi Jalan Lurah, dohot pandita ni HKBP Pahai Jai misalnya. Parbala Jonna. Sarupa nazinalo ni pandita HKBP na di Jakarta, dohot pandita HKBP na di distrik Samosir misalnya. Jadi kesenjangan semakin dikurangi. Dohot prinsip paternistip. Sada pakilala dohami akka pangulan ago tikyon disude HKBP asanggiat boe disude do disadok HKBP melakukan satu metode keuangan yang transparan dan semakin baik ke depannya. Sehingga HKBP mengajak seluruh jemaat untuk tidak lagi berpikir secara lokal, yaitu HKBP Jalan Lurah. Kita tidak lagi think locally, tetapi diajak untuk think globally. Walaupun harus kita akui bahwa kita masih bersaksi di HKBP Jalan Lurah. Act locally but think globally. HKBP secara umum nama si pikir rota. Dakpolan waduh HKBP on HKBP Jalan Lurah asalam denggadang be. Karena dengan pelaksanaan sentralisasi keuangan, maka HKBP akan bisa bergerak lebih gesit untuk tampil secara nasional, regional, bahkan internasional di kancah gereja-gereja di dunia. Jalan ngata ide ya teh. Misalnya Gempa Cianjur, pimpinan HKBP langsung tampil dan membawa bantuan kemanusiaan ke Cianjur yang sudah disampaikan langsung oleh Opuye Porus. Dan nanti ketika sentralisasi keuangan ini
Dang jolo papungu pilihan maju di HKB Jalan Lurah, di sektor musetu distrik, di sektor musetu kantor pusat. Ngajolo malum nahona gempa bumi baru tadi di HKBP. Nanti tahun 2023 hari ini ada bencana alam, besok HKBP sudah harus tampil dan menancapkan pelayanannya di tengah-tengah dunia, regional, bahkan di tengah-tengah kancah nasional. Asal nak sehat tadi ngak HKBP on. Dung malum namar sai baru ro dak songoni bian nonanggo di tahun 2020. Pada saat itu HKBP akan tampil menunjukkan pelayanannya dalam tri tugas panggilan gereja. Alaniaha, karena ia sudah punya kemampuan finansial yang ditopang oleh gereja-gereja seluruh HKBP di Sadok Portibion untuk melakukan pakubasionna. Alania kamang dota makainang, Bapak Ibu, mari kita terus menerus sebagaimana yang sudah juga dicanangkan oleh pemerintah. Recovery together, recovery stronger. Itu tahe, ya. Hatop malum, hatop hehe, cepat pulih dan cepat bangkit. Asa hehe nang hita, secara khusus di HKBP Jalan Lurah, menyambut perubahan-perubahan yang terjadi di dunia dan juga perubahan HKBP secara khusus menyongsong tahun profesionalisme penata layanan HKBP, sehingga pendeta-pendeta HKBP juga dituntut untuk semakin profesional dalam pelayanannya dan tidak dimungkinkan untuk berleha-leha di dalam pelayanannya, karena akan banyak hal yang bisa menjadikan pelayan HKBP khususnya pendeta narong di HKBP Jalan Luraon untuk segera dievaluasi jika kinerjanya dirasa tidak mendukung dan menopang kemajuan HKBP. Untuk segera bahkan dicatat dalam pelayanan yang tidak menyokong kemajuan HKBP. Alani nang kami pekon lam denggado pakubasiun molodang boido segera dicatat sebagai pendeta yang tidak mampu menyokong kemajuan HKBP. Jadi rakolak kamu kamang do hami akapadita asalam denggan pakubasiun na tuaka arina nengro. Perubahan-perubahan ini bisa saja menyebabkan perubahan juga di tingkat lokal HKBP Cimahi Jalan Lurah, sehingga anggaran tuaka kategorial anggon keteguran nami dohita juga semakin bisa memahami perubahan ini, yaitu sekolah minggu, kategorial remaja NHKBP, kategorial ama dan ina, lansia, yang anggarannya tahun 2023 dipotong hampir mencapai 40% untuk menopang sentralisasi keuangan ini. Dan kami sangat bersyukur karena ini bisa dipahami oleh seluruh kategorial di jemaat HKBP Jalan Lurah yang anggarannya dipotong dari 30 bahkan ada yang 40%. Misalnya sekolah minggu dari 175 juta anggaran yang diajukan untuk tahun 2023 disetujui gereja hanya di kisaran 96 juta rupiah. Itu hampir 45% ya. Tapi Bapak Ibu, pada intinya perubahan sistem ini memang bisa memicu dan menimbulkan beberapa perdebatan. Apakah ini yang terbaik atau tidak? Tetapi ajakan kami kepada kita semua, mari kita mencoba memantapkan perubahan ini dan tentunya menerimanya serta mendukungnya, karena cara ini dirasa HKBP satu-satunya jalan untuk memadamkan tingkat-tingkat persaingan di tingkat HKBP, supaya nanti pendeta HKBP tidak lagi berorientasi ke kota, menjadi pelayan-pelayan di daerah besar,
di daerah-daerah baju, tetapi juga turut serta membangun kerohanian jemaat di daerah-daerah tertinggal, tradisional, dan pedesaan. Sehingga dengan cara demikian, maka terdapat keadilan pelayanan di HKBP. Misalnya Kamang, di HKBP Jalan Lurah ada 2 orang pendeta dengan hanya 1 gereja. Jemaatnya 411 kepala keluarga. Di HKBP Garuga ada 13 gereja dengan jemaat hampir 900 kepala keluarga, dilayani hanya 1 orang pendeta. Nanti di tahun 2023 HKBP akan menempatkan 3 atau 4 orang bahkan 5 orang pendeta ke gereja-gereja yang sangat minim pendetanya dan disuplai dana gaji balajo dari kantor pusat HKBP. Karena itu sebabnya saya mengajak kita tidak lagi hanya berpikir lokal, tetapi mari kita bersama-sama berpikir secara global HKBP supaya sentralisasi ini bisa kita terima dan kita pahami, walaupun efeknya mungkin di awal-awal penerapan sentralisasi keuangan berefek kepada kategorial, punya akses kepada yang lain, dan pelayanan di HKBP Jalan Lurah khususnya di bidang koinonia dan marturia kita sebut dengan efisiensi. Tetapi diakonia tidak boleh. Itu diakonia tidak boleh diefisiensi karena itu adalah simbol kehadiran gereja di tengah-tengah jemaat. Dan sangat bersukacita efisiensi ini didukung oleh seluruh kategorial HKBP Cimahi Jalan Lurah. Bapak Ibu Saudara-saudara, kami akan mencoba untuk seringkas mungkin menyampaikan berih ini karena nanti secara lengkap dan sempurna berih ini juga akan disampaikan di buku panduan pelayanan HKBP Cimahi Jalan Lurah tahun 2023, sehingga kita bisa secara lengkap membaca hal-hal yang terjadi di gereja kita HKBP Cimahi Jalan Lurah ini. Pelayanan ditopang oleh penatua, situa di HKBP Cimahi Jalan Lurah berjumlah 24 orang. Dan pada tahun ini kita menhabiskan 3 orang penatua, yaitu Sintua H. Panjaitan, Sintua Tambunan, dan satu lagi dari DBN. Mohon maaf ya. 2 orang Sintua Tambunan yang berdiri sekarang menjadi song leader, dan Sintua Panjaitan. Untuk si Amang Sintua G. Panjaitan akan segera ditindaklanjuti kapan yang Amang Sintua G. Panjaitan ini akan menerima tahbisan. Dan mudah-mudahan di awal tahun 2023 nanti beliau akan segera bersiap untuk ditahbiskan di HKBP Cimahi Jalan Lurah. HKBP Cimahi Jalan Lurah juga melayani pensiun Sintua ES Tompul dari week 9, dan rangkaian acara telah dilaksanakan dengan baik. Rapat-rapat gereja HKBP Cimahi Jalan Lurah berlangsung dengan baik, dan kebaktian minggu kita tahun ini kita patut syukuri bahwa pelonggaran-pelonggaran yang dilakukan oleh pemerintah dalam kaitan COVID-19 telah semakin membaik, dan di gereja kita tidak lagi dilaksanakan pembatasan kategorial untuk kebaktian pagi bahasa Indonesia, siang bahasa Batak, dan sore bahasa Indonesia, sehingga kebaktian minggu kita sudah kita anggap normal di tahun ini.
Dan patut kita syukuri, bulan 7 yang lalu, kebaktian sekolah minggu sudah bisa dilaksanakan secara onsite di gedung sekolah minggu HKBP Cimahi Jalan Lurah. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan pesta-pesta gereja dan peringatan-peringatan hari besar, maka Paskah yang dirangkai dari Pertangyangan Pasion, Jumat Agung, dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Paskah yang pertama dan kedua bisa dilaksanakan HKBP Cimahi Jalan Lurah dengan baik, dan juga turut serta melaksanakan perjamuan kudus. Sehingga di tahun ini rangkaian pelaksanaan Paskah sudah kita bisa laksanakan dengan baik. Di sekolah minggu, di kebaktian umum atau kebaktian dewasa, bahkan pada tahun ini kita patut mensyukuri ketika remaja HKBP Cimahi Jalan Lurah dalam perayaan Jumat Agung turut menyampaikan drama prosesi penyalipan Yesus Kristus dan bisa dilaksanakan dengan baik. Kita patut mensyukurinya oleh para remaja HKBP Cimahi Jalan Lurah. Berikutnya, peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus juga kita laksanakan pada tanggal 26 Mei 2022 yang lalu, dan dirangkai dengan Pentakost yang pertama dan kedua pada tanggal 5 dan 6 Juli yang lalu. Demikian tentang kebaktian. Tentang Pertangyangan Week, Bapak Ibu, bahwa sesuai dengan keputusan Perhalado bahwa Pertangyangan Week baru bisa kita laksanakan 1 kali 1 bulan di setiap week. Nanti di tahun 2023 pada bulan Februari yang akan datang kita akan coba untuk mengevaluasi metode yang paling baik dalam pelaksanaan Pertangyangan Week di HKBP Cimahi Jalan Lurah ini. Hal yang juga patut kita syukuri adalah dilaksanakannya 2 kali pesta di HKBP Cimahi Jalan Lurah, yaitu pesta puncak tahun kesehatan dan pesta Gotilon yang dirangkai dengan pesta pembangunan HKBP Cimahi Jalan Lurah. Panitianya terlampir dan sudah diserahkan ke panitia pembangunan 50% dari hasil bersih pesta pembangunan, pesta Gotilon dan pembangunan tersebut untuk dipakai menunjang pembangunan sarana prasarana pendukung HKBP Cimahi Jalan Lurah. Dan kita juga patut mengapresiasi seksi dana pembangunan yang menangani pelaksanaan pesta Gotilon ini. Hanya saja perlu evaluasi supaya tidak timbul diksi-diksi atau interpretasi-interpretasi yang berbeda. Sebaiknya bendahara huria tidak menjadi bendahara pelaksanaan pesta-pesta di gereja HKBP Cimahi Jalan Lurah, karena ada tumpang tindih perhitungan sehingga ada perdebatan-perdebatan, dan ini kita tidak tahu kenapa begitu caranya atau metodenya, apakah memang itu yang diketahui atau bagaimana. Nanti ke depan kita akan lakukan terus-menerus evaluasi ini supaya tidak menimbulkan diksi-diksi dan interpretasi tentang berapa hasilnya yang sebenarnya, bagaimana pemakaian dana A, B, dan C dan lain-lain, supaya tidak menimbulkan pemikiran-pemikiran yang bisa menjadikan perdebatan. Sehingga baiknya ke depan HKBP Cimahi Jalan Lurah meskipun seksi dana panitia pembangunan yang melaksanakan penggalangan dana
sebaiknya bukan bendahara Huria yang diangkat untuk sekaligus menjadi bendahara di panitia-panitia event HKBP Cimahi Jalan Lurah ini. Dan itu sudah kita laksanakan nanti ketika bukan panitia pembangunan, dalam hal ini bendahara pembangunan yang menangani pembelian lahan supaya tidak tumpang tindih. Itu maksudnya ya, Ibu Bapak. Saudara-saudara, kita juga patut mensyukuri pelaksanaan dan pelantikan pengurus kategorial dan seksi di HKBP Jalan Lurah, dan berlangsung dengan baik. Kegiatan dan rangkaian lepas sidi maka tidak konhaporsiaon juga kita laksanakan dengan sangat baik, dan pada akhirnya yaitu akhir tahun gerejawi, ujung tahun parhuriaon sudah kita laksanakan, dan pada tahun ini beberapa tamu gereja KBP Cimahi Jalan Lurah sudah dapat dan boleh berkunjung ke Cimahi Jalan Lurah ini untuk tur serta dalam persekutuan parmingguan. Misalnya dari HKBP Rawamangun, dari HKBP Rawalumbu, dari HKBP Kebayoran Selatan, dan dari HKBP Raja Wali Jakarta. Natal boleh berlangsung dengan baik, tidak usah kami sebutkan satu persatu, dan perjamuan kudus sudah kita laksanakan pada tanggal 25 Desember yang lalu. Bapak Ibu, pelayanan sekolah minggu juga tidak kami uraikan secara satu persatu. Mungkin poin-poin atau hal-hal yang perlu kita apresiasi dan evaluasi yang kami akan sampaikan. Pelayanan sekolah minggu yang ditopang oleh guru-guru sekolah minggu yang kita sudah laksanakan secara tatap muka. Tapi memang masih sangat terbatas dengan topangan gedung sekolah minggu yang lama untuk menjadi satu-satunya tempat kebaktian sekolah minggu. Alani kita coba mapahatopotan non gedung sekolah minggu ini baruan asa iturboi ni amar minggu sekolah minggu di sini. Pelayanan remaja dengan baik dilaksanakan, dipimpin oleh Pani Roy Bajar-Bajar, manang pembimbing remaja, sehingga di dalam sermon remaja dan banyak hal kegiatan remaja mudah-mudahan bisa menopang pertumbuhan iman remaja HKBP Cimahi Jalan Lurah supaya semakin percaya kepada Kristus di dalam perkembangan hidupnya dan menantapkan langkahnya untuk menjadi Kristen yang sejati. Kemudian Naposo Bulung dengan banyak hal yang bisa mereka laksanakan di tingkat lokal, distrik maupun di tingkat pusat. HKBP Cimahi Jalan Lurah tampil dalam berbagai event untuk tur serta berpartisipasi di tengah-tengah pelayanan PPND Naposo distrik. Hanya kepada Naposo Bulung ini kami sedikit bertanya-tanya, kenapa Naposo Bulung perempuan lebih sedikit dari Naposo Bulung laki-laki? Pada kemana ini Naposo Bulung perempuan? Apakah sedang mertadang ke gereja lain atau bagaimana ya? Tadi ya inilah hanya yang 6 inilah Naposo buru-buru. Alai Naposo bawah sampai ono baris nak kini hati. Markur pisongoni. Ini Naposo Bulung perempuan di mana mereka saat ini? Kenapa tidak turut serta dalam pelayanan Naposo Bulung? Mudah-mudahan bisa menjadi evaluasi ke depan pengurus kategorial NHKBP 2022-2024 supaya semakin eksis dalam pelayanannya di HKBP. Seksi perempuan, kita patut mengapresiasi banyak hal tentang pelayanan seksi perempuan di tingkat lokal untuk turut menunjang berbagai event di HKBP Cimahi Jalan Lurah, bahkan menopang dalam banyak hal, misalnya dana
dan konsumsi. Mau lihat mata waktu seksi perempuan. Jala di tahun ini seksi perempuan HKBP berjumlah 60 orang berangkat menuju HKBP Bali dalam wisata ke Pulau Dewata di Denpasar, Bali. Ale nak kining namar Korea rong gono puluh halak nak kining. Hira 80 mati tabadu 20 berarti. 80 manakik sudah namar Kori, ono 10 nado hot tu Bali, berarti arong do peningkatan. Mau lihat di Tuhatta. Seksi AMA, kategorial AMA, masih mencoba untuk merefleksikan recovery together and recovery stronger. Ahado naboy ulau niak kaamaon dalam prospek pelayanan pasca COVID-19. Dan puji Tuhan, sesekali seksi AMA sudah bisa melaksanakan pertanyaan atau sermon AMA HKBP Cimahi Jalan Lurah. Itu juga kami mengundang dan menyampaikan bahwa sermon AMA itu tidak ditujukan kepada punguan Kor AMA Ex Saudi dan punguan Kor AMA Joshua. Sehingga kami berharap bahwa seluruh AMA, sebagaimana yang disampaikan Ketua Seksi AMA waktu itu, bahwa AMA itu bukan hanya Joshua dan juga bukan hanya Ex Saudi, tetapi seluruh AMA boleh mengikuti sermon AMA yang dilaksanakan pada hari Jumat. Dan tahun 2023 akan kita coba menyampaikan itu waktu yang terbaik untuk pelaksanaan sermon AMA. Puji Tuhan, Ex Saudi sampai saat ini masih eksis untuk menuntaskan pelayanannya di HKBP Cimahi Jalan Lurah, dan bersama sekolah minggu yang melaksanakan penggalangan dana 11.600.000 sekian untuk pembangunan gedung sekolah minggu sarana prasarana pendukung. Dari punguan INA atau seksi perempuan 10 juta rupiah, dan tidak ketinggalan AMA Ex Saudi yang ulang tahun ke-12 tahun ini juga menyampaikan partisipasi persembahan ke pembangunan sarana prasarana 12 juta. Harusnya 50 tahun kiamah ulang tahun nanti, 50 juta teh. On 12 tahun lebih ya itu. Usuk kunek Saudi puasa 12 juta sebagai menawan, 12 tahun lebih kami. Ulang tahun namin nana sida. Batong 40 tahun kiamah muasa 40 juta narak galai. Mau lihat manang di nasida teh. Kita perlu evaluasi mengapa Joshua tidak pernah lagi menunjukkan pelayanannya di HKBP Cimahi Jalan Lurah ini. Mari kita bersama-sama memikirkan hal ini supaya semakin lebih baik ke depan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu lagi kategori lansia, jemaat HKBP Cimahi Jalan Lurah, kita mengapresiasi semangat yang turut juga memberi andil pelayanan di HKBP Cimahi Jalan Lurah. Jadi dang dope mulai sermon kategorial anggolansia nunga pertanyaan nasida. Ime hebatna. So ipu kamu pitahu pertanyaan yang gohami ko martanyang dohami nalansia do. Jadi mau lihat di nasida teh. Dan turut serta dalam berbagai event sampai ke tingkat distrik di distrik 18 Jabar Tinggi. Pelayanan marturia sebagaimana yang ditetapkan oleh HKBP melalui sinodi kurang HKBP ke-62 di Sipenarium Sipolon Tarutung telah menetapkan bahwa marturia menjadi induk dari pelayanan tim multimedia HKBP di seluruh HKBP. Jadi multimedia itu akan menginduk ke marturia dan nantinya akan dikoordinir oleh Dewan Marturia. Diakoni, saya tidak akan menyampaikan banyak hal yang dilakukan HKBP Cimahi Jalan Lurah, memberikan tali kasih kepada jemaat yang sakit, memberikan tali kasih juga kepada jemaat yang meninggal dunia, menjadi uang duka dari HKBP kepada yang sakit 300.000 dan kepada yang berduka 3 juta rupiah. Dan puji Tuhan hari ini tahun ini tali kasih yatim piatu kita juga sampaikan kepada
2 orang yatim piatu di HKBP Cimahi Jalan Lurah. Dan yang tidak kalah penting adalah kepada mereka yang difabel. Gereja datang menjenguk mereka yang difabel. HKBP Cimahi Jalan Lurah, mereka sejumlah 5 orang. Kita patut berdoa kepada mereka dan keluarga supaya mereka senantiasa dalam ketabahan dan kesabaran. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di diakoni ini seksi-seksi yang dinaungi oleh diakoni, yaitu seksi pendidikan. Kita patut mensyukuri pelaksanaan pengajaran PAK di sekolah-sekolah yang tidak ada guru agama Kristen. Jadi rikodon pengajaran pakon. Aka biasanya memang aka sekolah nangeri do nate. Sekolah nangeri, dan adong guru agama natong ngeri madah. Jadi asiro hama mereng nasida diajari aka guru tamai nuai. PAK dan sudah bisa melaksanakan Natal bersama pelajar pendidikan agama Kristen HKBP Cimahi Jalan Lurah pada tanggal 9 Desember yang lalu. Kemudian kepada kita juga patut kami sampaikan banyak hal yang dilakukan oleh seksi kesehatan HKBP Cimahi Jalan Lurah dan hal-hal yang menjadi kebanggaan kita bersama dalam respons atas COVID-19 berupa proses vaksinasi dan yang lain-lain. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nanti panitia pembangunan juga akan menyampaikan kata sambutan bagi kita dalam laporan berih panitia pembangunan, tetapi kami perlu juga menyampaikan sebagai pimpinan jemaat HKBP Cimahi Jalan Lurah bahwa tahun ini adalah tahun sukacita HKBP Cimahi Jalan Lurah. Dengan terbitnya izin mendirikan bangunan yang sudah diurus selama 6 tahun lebih yang lampau. Onop tahun memerukili tataring otu izin, tetapi tahun 2022 tahun lasnyeroha doi karena izin itu sudah terbit, yang diterbitkan pada tanggal 3 April 2022 dan telah disampaikan oleh Ketua Panitia Pembangunan yaitu Opung Gwen Pasaribu dalam ibadah bahwa izin mendirikan bangunan telah kita terima dari Pemda Kota Cimahi. Sukacita kita semakin bertambah karena tahun ini sesudah penambahan lahan parkir sepeda motor yang di sebelah kanan gereja seluas 176 meter persegi, kita juga membeli lahan baru walaupun dengan metode spontanitas dan pinjaman lunak. 96 meter persegi yaitu rumah yang masih berdiri sekarang di samping gedung yang sedang kita bangun. Jadi ada 270 meter persegi tanah HKBP Cimahi Jalan Lurah yang tambah dan sampai saat ini masih on progress di Badan Pertanahan Nasional Kota Cimahi untuk diterbitkan langsung atas nama HKBP, bukan atas nama Pendeta Purba atau juga bukan atas nama Amang P. Pasaribu dan juga perorangan yang lain. Alani las majorohat dari si mulubui tipu tangan masih kita solong semua dohodok kamu ate. Hai mulu pakai jakuan nok kurokon gabetong modohodok kamu nanti Bapak Opung Gwen atau P. Pasaribu juga akan menyampaikan kepada kita. Tetapi lahan-lahan yang baru ini nanti akan kita pergunakan sedemikian rupa. Saya kira kalau HKBP Cimahi Jalan Lurah sudah menyelesaikan pembangunannya dengan tidak terlampau maju, saya bisa mengatakan bahwa kita sudah mencapai sebuah kemajuan yang berarti di HKBP Cimahi Jalan Lurah. Tidak lagi gereja yang stagnan, gereja yang berjalan di tempat, atau bahkan bukan gereja yang mengalami kemunduran. Baik secara visible church
yaitu gereja yang kelihatan, ai tarida ru gereja na so tarida isian gereja na so tarida. Molo uli gereja on berarti mengulu do partodion ni ruasi. Jika pembangunan ini bisa selesai, berarti pertumbuhan iman kita terjamin. Ala hasadan niruhat tabui ta ulahon rupani. Kami patut berterima kasih kepada mereka-mereka yang mendukung spontanitas pembelian lahan gereja Amang Elisatris Gultom. Dengan mohon izin kami menyampaikan apresiasi ini kepada kita dan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Amang Letkol P Pangaribuan, Inang Boru Sitompul, Christian Marbun dari Bandung, Asi Matupang Boru Pajetan Upung Duma, Situa P Gultom Boru Marpaung, Situa P Silitonga Boru Tauruk, NN Punguan Kor Ina Gloria, CH Sirait Boru Situmorang, Sintua M Gultom Boru Manik, dan Poparannya, Seksi Lansia HKBP Cimahi Jalan Lurah, kemudian dari J Mariana Boru Gultom Bekasi, mempersembahkan persembahan spontanitas, dan nanti dan juga kita menerima pinjaman. Kamang Dotama Kainang, mudah-mudahan tahun ini juga apakah ini kita bisa cicil atau seperti apa, karena Amang Pasaribu malah menyampaikan kepada kami, kosai amang bangunan non tahun non, molo perlu tabai mesti pinjaman lunak. HP ngaruk pinjaman lunak naleleng, baik mesti pinjaman ne baru. Jadi pikir aku songonom mak, asian upung gue nom sudah pinjaman lunaki, nangek di paula kure narak rupanya lay, mangasong dia man noni, pokoknya pos dorohang go dia mang Pepasaribon, boy patulus sonak kanadeng kanate diuriata. Terima kasih kepada Nyonya Wesi Majuntak Boru Siregar, Opu Pratama, Nyonya Osiombing Boru Manurung, Situa P Pangaribuan Boru Simajuntak, Atambunan Boru Simatupang, Nyonya Karitonang Boru Sibarani, Ye Lumban Raja, Kolonel Ye Lumban Raja Boru Simajuntak, yang telah memberikan kemudahan bagi gereja untuk membeli tanah tersebut. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya kira kami sudahi beri kali ini tentang pelayanan kami, Pendeta HKBP Cimahi Jalan Lurah yang melaksanakan juga serah terima pendeta fungsional yang baru, yaitu Bapak Pendeta Todo Tua Sirait, Magister Teologi, Namar Poti, Maror Ganak Kining. Jadi Maulate Mata Pasahat Tunasida yang sudah serah terima dari pendeta fungsional yang lama, yaitu Pendeta Dodi Indra Simarmata Sarjana Teologi yang pindah ke HKBP Soreang Resort Bandung Barat. Mudah-mudahan bersama dengan Bapak Pendeta Todo Tua Sirait, HKBP Cimahi Jalan Lurah boleh semakin melayani Tuhan di dalam kesehatan. Kita juga berangkatkan pensiun di Beteten, koster gereja yang kita rangkai dengan pemberian tali kasih dan jamuan. Bapak Ibu, nanti kita akan mendengarkan juga laporan keuangan dari Bendahara Huria, seperti apa keuangan HKBP Cimahi Jalan Lurah nanti. Dan untuk itu dengan bersyukur kepada Tuhan, kami patut mensyukuri pelayanan para penatua di HKBP Cimahi Jalan Lurah yang luar biasa, juga pelayanan jemaat yang juga tidak kalah luar biasa. Berek kamu mah pelayanan ni sound system, kalau tidak ada naposo bulung itu mungkin kacau. Atau mungkin para pelayan naposo bulung yang latihan untuk kebaktian sore 2 kali 1 minggu. Tapi pengharapan kami kalau latihan jangan terlalu kuat musiknya ya, inangnya ya emangnya. Kalau latihan bisalah sedikit dikurangi volumenya. Tapi kalau nanti tampil bisa lebih full. Supaya menjaga saudara-saudara kita, tetangga kita yang tidak seiman dengan kita.
dan banyak hal yang dilakukan oleh jemaat beserta dengan para lado, dan terkhusus MPA, Majelis Pelayan Administrasi, narwaku riko do pikiron tahalakon. Asatu ngadong si palas rohana diaka tahun nanengro, karena yang tidak mendapatkan si palas roha itu hanya MPA HKBP Cimahi Jalan Lurah, supaya bisa dipikirkan ke depan, karena itu mungkin terlewat atau seperti apa ya, sehingga kepada kami disampaikan supaya menjadi bahan pertimbangan di HKBP Cimahi ini, yaitu para tahun 3 orang, walaupun para tahun Cimahi Singamangaraja hanya 1 orang dengan 9 ras kakak dan harta mereka lebih banyak, sekretaris Huria dan bendahara Huria. Nah, itu pesan kami yang terakhir sebagai pimpinan jemaat HKBP Cimahi Jalan Lurah. Akhir kata saya dipasu-pasu Tuhan tama Huriana HKBP Cimahi Jalan Lurah lau patu pahon akan adenggan terkhusus tentang pembangunan tahun depan nanang begiota, dan langsung kami sampaikan kepada Amang Pepa Saribu untuk menyampaikan berih pembangunan kepada kita di kebaktian akhir tahun 31 Desember ini. Horas. Silakan Amang Pasaribu. Pak Sama, Museng, tu ketua panitia pembangunan. Salam. Di minggu-minggu terakhir ini kami panitia sangat bersuka cita. Kenapa saya katakan demikian? Karena jumlah kehadiran di waktu perayaan Natal begitu membludaknya. Dan hasil karya kami yang setengah jadi sudah bisa melindungi ruas dari hujan dan angin. Terus saya periksa lagi ke depan, tempat parkir tidak cukup. Di dalam hati saya sebagai ketua pembangunan, inilah saatnya saya meminta bantuan untuk tahun depan. Mobil aja sudah nggak cukup di parkiran. Mari kita buka hati kita supaya selesai gedung bangunan kita. Yang direncanakan akan menghabiskan biaya hampir 6M. Tetapi kalau saya hitung sekarang, dari sekarang, mungkin tidak sampai sebegitu juga udah bisa selesai. 5M lebih sedikit mungkin sudah bisa selesai. Kenapa demikian? Ya, karena banyak yang menyumbang berupa material. Contoh batu bata, semen, pasir, dan lain-lain. Itu kami manfaatkan dengan baik. Mungkin kalau tidak ada sumbangan semen, bata dan pasir yang kita sedang bangun sekarang, yaitu kamar mandi, dapur, klinik, ruang kesehatan, dan gudang, mungkin belum bisa dibangun. Tetapi karena ada bantuan batu bata, ada bantuan semen. Kalau semen dibiarkan jadi keras. Terpaksa harus kami gunakan sebaik mungkin, dan lihatlah hasilnya, ada hasilnya. Kami dari panitia pembangunan tidak segan-segan untuk tahun mendatang mungkin meminta bantuan kepada siapa lagi kalau bukan ruas jalan HKBP ini.
Karena kita juga mungkin sudah terlalu bosan menunggu selama 6 tahun untuk IMB. Sekarang sudah waktunya kita mempercepat pembangunan ini karena IMB sudah keluar. Saya yakin kalau kita bekerja sama, semuanya akan bisa kita selesaikan dengan baik. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para halado Huria Jalan Lurah Cimahi atas kerjasamanya dan atas dorongannya memberi semangat kepada kami. Mereka berkata jangan putus asa. Ya memang kalau kita pikir-pikir, kalau kita lihat apa yang dicita-citakan, apa yang diinginkan oleh gereja kita semua terlaksana. Semua terlaksana, tidak ada yang tidak sampai selesai. Mudah-mudahan bangunan kita ini juga bisa cepat selesai. Kami sudah mempunyai program. Sisa uang kita sekarang sekitar 600 juta. 600 juta kalau dipakai untuk membangun, dan yang harus dikerjakan segera adalah atap, rumah pendeta 2 itu harus selesai supaya kita jangan atau kita tidak mengontrak lagi. Jadi ada di lahan kita amang pendeta itu. Jadi bisa cepat dihubungi dan lain sebagainya. Uang 600 juta ini untuk bikin tangga, penyelesaian dapur, atap itu akan habis. Mungkin sisa cuma sedikit. Jadi yang paling mendesak adalah kekurangan 600 juta untuk membangun rumah Bapak Pendeta 2 di kiri dan di kanan. Itu dulu saja, kalau bisa terlaksana kami sudah bersyukur, karena yang lain-lainnya mungkin bisa pelan-pelan kita jalankan. Keuangan kita waktu mulai membangun sekitar 2,4 M. Tetapi dengan berjalannya waktu, uang kita bisa berjumlah 2,95 M. Jadi ada penambahan 550 juta. Itu adalah dari janji iman. Makanya kalau ada yang lupa, mungkin janji imannya saya ingatkan di akhir tahun ini. Saya ingatkan janji kita, karena kita memang sangat mendesak. Jadi jangan sampai nanti ada istilah di negara ini ada bangunan mangkrak katanya. Saya rasa bangunan kita tidak akan seperti itu. Jadi jumlah uang 2,95 M ini miliar sudah dipergunakan, inilah hasilnya yang sudah kelihatan, 2,35 M. Jadi 2 miliar 350 juta. Itulah hasilnya. Yang sisanya 600 juta itu ada di bendahara pembangunan dan di bendahara kegiatan pembangunan di Amang Tommy Aruan dan di Amang Panjaitan, Richard Panjaitan. Kalau kami perhitungkan bulan 2
uang yang 600 juta itu akan habis. Akan habis. Jadi kami mungkin berencana yaitu untuk mencari dana melalui proposal, dan kami menghimbau untuk persembahan ke depan untuk pembangunan, kalau bisa dikali-kali lah. Kalau biasanya 1 ya kali 2 jadi 2 kan, seperti itu. Diperbanyak supaya bangunan gedung kita selesai. Kalau bangunan gedung kita selesai, sekolah minggu bisa pindah, gedung sekolah minggu lama bisa kita bongkar, bisa untuk tempat parkir. Jadi bertambah banyak yang akan hadir ke gereja ini. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini dan kepercayaan ruas HKBP Jalan Lurah Cimahi, sehingga kami dengan leluasa bisa membangun seperti apa yang diinginkan oleh kita. Saya sekarang bertanya, kira-kira sanggup nggak kita tahun ini bulan 6 menyelesaikan 2 rumah untuk pendeta? Sanggup? Kalau sanggup bilang sanggup. Terima kasih. Karena Amang Pendeta ini sudah kelihatannya, kemarin saya lihat ya, waktu mau rapat dia sakit. Sakit dia, kalau Amang ini rumahnya di sini mungkin ya tinggal pergi ke rumah ini harus jauh ke sana. Waktu itu rapat dipimpin oleh Amang Pendeta Sirait yang tadinya akan dipimpin oleh Amang Pendeta Purba. Jadi sebagai salah satu contoh itu. Jadi mungkin yang terakhir telah dikatakan oleh Amang Pendeta tadi, karena ini harus selesai, 2 rumah ini, tangga plus toilet harus selesai. Karena kenapa harus selesai kamar mandi? Karena kalau tangga dibikin, itu kamar mandi yang sekarang harus dibongkar. Jadi kamar mandi yang baru harus tersedia. Jadi mari kita sama-sama berdoa, sama-sama saling mengingatkan, dan yang paling utama adalah kalau kita punya famili, anak ataupun siapa itu yang dulunya ada di jalan lurah ini, mungkin akan kami beri proposal. Seberapapun kami akan sangat senang menerimanya. Jadi sekali lagi saya meminta kerjasamanya yang baik, dan terima kasih kepada Amang Pendeta berdua yang tetap menyemangati kami supaya pembangunan ini berjalan dengan baik dan cepat selesai. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Oras. Tepuk tangan sama ketua panitia. Di Pasar Mamuseng, tuh Bendahara Huria. Shalom. Amang Inang, puji syukur kepada Tuhan, hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini
beribadah di akhir tahun 2022. Kiranya kita semua yang hadir di sini dan juga jemaat yang tidak dapat beribadah pada hari ini diberikan kesempatan oleh Tuhan, kita mampu untuk melewati tahun 2022 yang berapa jam lagi kita bertemu tahun 2023 dalam sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih buat Amang Pendeta, buat Amang P. Pasaribu yang sudah menyampaikan brief tentang kegiatan di Huria dan juga brief tentang pembangunan. Kiranya Tuhan memberkati semua yang sudah terlaksana dan yang masih terlaksana, khususnya pembangunan ya Amang Pelman. Sungguh luar biasa ini penyampaian Amang Pelman ya, sukacitanya, sukacita Amang, sukacita kami juga. Diberkati Amang ya sebagai ketua. Semua jemaat yang hadir di sini boleh antusias dalam mendukung pembangunan kita Amang. Baiklah, sebelum saya menyampaikan laporan pertanggungjawaban saya selaku bendahara di gereja kita, saya mau menyampaikan sepatah dua patah kata maaf saya kepada seluruh jemaat. Bila ada kesalahan, kekurangan saya dalam mewartakan keuangan, nama ataupun wek, saya mohon maaf Amang Inang, itulah yang bisa saya buat. Kedepannya semoga Tuhan memberkati saya dalam pelayanan saya, lebih hati-hati lagi. Memang sih kalau saya lihat sedikit kesalahan saya ya Mang ya, enggak begitu sering melakukan kesalahan ya, tapi tetap saya selaku bendahara memohon maaf. Sebelum saya membacakan seluruh rangkaian laporan pertanggungjawaban saya juga memberikan salam hormat saya kepada Amang Pendeta Hasian BMS Purba Sarjana Teologia selaku pendeta di HKBP Jalan Lurah Cimahi. Salam hormat saya Amang Pendeta. Begitu juga kepada Amang Pendeta Todo Tua Sirait yang saya hormati. Dan tak lupa kepada seluruh teman Parhalado yang ada di HKBP Jalan Lurah yang sudah mendukung dalam pelayanan ini, Amang Inang, salam hormat saya. Saya bersyukur punya teman-teman rekan yang sangat luar biasa dan sangat mendukung dalam pelayanan ini. Begitu juga saya menyapa Badan Audit yang sudah melakukan tugasnya kepada saya mengaudit keuangan Huria berjalan dengan baik Amang Inang ya. Mungkin buat Amang RP Sitorus, Amang NP Siahaan, buat Amang Silitonga. Kalau ada di sini saya sampaikan salam hormat saya kepada mereka bertiga. Begitu juga yang saya hormati jemaat dari mulai anak-anak, sekolah minggu, remaja, Naposo Bulung, lansia, seluruhnya yang ada hadir di sini baik yang ada di rumah, saya juga menyampaikan salam hormat saya, penuh sukacita, Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, laporan pertanggungjawaban saya akan saya sampaikan sesuai dengan audit di tanggal 26 November 2022 dan ditutup pada tanggal itu juga, diwartakan pada tanggal 27 November 2022. Jadi kita mulai laporan keuangan kita dimulai dari awal Desember ya Amang ya. Laporan saya laporkan dari mulai Januari sampai akhir November. Inilah Amang Inang secara singkat yang bisa saya sampaikan. Laporan pertanggungjawaban saya dengan garis besar ya Mang Inang ya. Pemasukan kita di tahun 2022 yaitu sebesar 1.326.412.600 rupiah. Dengan sumber pemasukan yang kita terima dari persembahan kita setiap minggu, dari persembahan kategorial, week yang setengah jalan kita laksanakan, persembahan hari-hari besar, persembahan ucapan syukur, perpuluhan, dan lain-lain sebagainya.
Jadi itu berjumlah sebesar Rp1.326.412.600 dan saldo awal kita pada bulan Januari tahun 2022 sebesar Rp200.873.276. Sungguh satu hal yang sangat luar biasa yang bisa kita syukuri. Kita mengadakan pesta Gotilon yang begitu antusiasnya, dalam 1 minggu kita bisa mencapai target yang telah kita perhitungkan. Begitu luar biasanya jemaat memberikan berkat-berkatnya untuk gerejanya, sehingga kegiatan di Huria ini bisa tertopang dengan adanya pesta Gotilon yang kita laksanakan pada bulan November yang lalu, tepatnya di tanggal 27. Luar biasa kita mendapatkan begitu mudah dengan nilai yang fantastis yang bisa kita bagi dengan pembangunan dan juga untuk keperluan operasional Huria. Dan pembagian itu sudah kami kirim ya Amang ya, di tanggal 23 Desember 2022 sebesar Rp139.018.000. Itulah sumber pemasukan kita Amang Inang yang bisa saya sampaikan secara garis besar. Sekarang saya menyampaikan pengeluaran kita di tahun 2022 yaitu sebesar yaitu sebesar Rp1.353.432.150. Dengan rincian sebagai berikut Amang Inang, saya singkatkan saja. Ke resort 343 juta, untuk dana kesehatan bantuan BPJS 14 juta, untuk keperluan honorarium 248 juta, untuk keperluan ibadah Paskah dan ibadah Paskah 9.472.000 rupiah, untuk keperluan umum seperti kita fotokopi, amplop, rekening listrik, tupak-tupak pernikahan, transport utusan Huria yaitu sebesar 124 juta rupiah, untuk penahbisan Sintua sebesar 42 juta rupiah, dan juga ramatama perpindahan Amang Pendeta Dodi Indra Simarmata. Begitu juga dengan ketiga dewan, yaitu Dewan Koinonia, Marturia, dan Diakonia yang dibagi dengan 12 seksi. Dewan Koinonia sebesar 210.885.000 rupiah, Dewan Diakonia sebesar 97.315.000 rupiah, Dewan Marturia sebesar 9.923 rupiah, dan lain-lain sebagainya Amang Inang yang tidak bisa saya bacakan untuk mempersingkat waktu, dan tagam-tagam kita sebesar 99.873 rupiah. Itu tagam-tagam Amang Inang. Sehingga jumlah pemasukan dan tambah saldo Huria dikurangkan dengan pengeluaran Huria selama 1 tahun. Saldo kita di akhir November tanggal 27 November 2022 yaitu sebesar 173.853.726 rupiah. Inilah yang akan menjadi saldo awal kita di awal Desember 2022 yang akan kita teruskan kembali ke tahun 2023. Amang Inang, terima kasih saya mewakili seluruh Parhalado, Huria, gereja, kepada seluruh jemaat yang sudah memberikan berkat-berkatnya kepada gerejanya. Gereja sudah diberkati oleh Tuhan, otomatis Tuhan sudah terlebih dahulu memberkati jemaatnya, sehingga gereja itu terberkati melalui jemaatnya. Terpujilah Tuhan, kita semua jemaat HKBP Jalan Lurah
bersukacita memberikan berkat-berkatnya kepada hurianya untuk terlaksananya semua pelayanan di gereja kita. Pelayanan ini menjadi berwarna-warni Amang Inang karena adanya 3 dewan ini, yaitu marturia, diakonia, dan koinonia. Inilah yang mewarnai huria kita menjadi semakin semarak, semakin antusias dalam memberikan berkat-berkatnya untuk gereja. Kiranya di tahun depan Amang Inang kita lebih lagi Tuhan berkati dalam segala hal dalam pekerjaan kita. Baik yang hari ini kekurangan, baik yang hari ini kelebihan, tidak ada perbedaan di mata Tuhan. Semua masing-masing kita memperoleh berkat yang berbeda-beda. Berkat kesehatan, berkat harta, berkat kesuksesan. Semua kita beda-beda menerima, tapi Tuhan itu di mata Tuhan semua sama kita menerima berkat. Itulah yang kita syukuri hari ini ya Amang Inang ya, di tahun 2022 ini. Kita masuk di tahun 2023, kita mampu, kita bisa lagi lebih hebat lagi dari tahun-tahun 2022 ini. Kiranya pembangunan gereja kita ya Amang Pelman, kami berdoa ketua dan panitia, anggota pembangunan semua bersemangat ya Amang ya, sehat-sehat terutama Amang ketua. Semua jemaat akan antusias Amang. Kita bersyukur kita bisa menikmati Amang ya, mulai tanggal 27 kita udah menikmati Amang. Gedung itu sudah kita nikmati dengan kesederhanaannya, tapi bagaimana kita luar biasanya mensyukuri semua pembangunan itu. Apalagi di Natal ini kemarin kita tidak harus sewa-sewa tenda lagi Amang ya. Kita tidak harus sewa tenda, tapi kita sudah pakai itu dengan kenyamanan yang begitu luar biasa. Itulah Amang Inang yang bisa saya sampaikan, sukacita saya juga di hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan dalam segala hal. Tepuk tangan juga tuh bendahara teh, semangat. Horas. Semangat. Asal namun dodok, tepuk tangan dulu semua. Di pasal Musek Pakatayon tuh mewakili ruas Amang S Silitonga. San Wek Walu. Perjulu mau lihat tema di Tuhatta ala asi dengan nibasana na patari parhon hita sahat tu garijon. Di hamuna amanami ruas dot inanami sude ruas ni HKBP Jalan Lurah. Perjulu au minta maaf tu hamuna molojong-jong au dison mewakili ruas ni HKBP Jalan Lurah. Mulu tungadong na hurang lubi pakatayokku maradupun hamuna nang maradupun pangulan ni huriata terlumuhi maradupun uluan ni huriata padita sirait dohot amang pandita purba perjolo au minta maaf dangadong faktor sengaja di sini. Di hamuna perhaladunami dohot uluan ni huriata terlumubi di ketua pembangunan dohot bendahara huria nau mengalian hatorangan di ruas ni huriata Jalan Lurah hami sian ruas medok muliate dohot di patorang amang pendeta purba rencana kerja ni Pia Raja na disakapi Pia Raja untuk menyeragamkan take home pay di sude padita ni huriata HMP sian ruas Jalan Lurah sangat mendukung. Ima na dumenggan na binahen ni Eporusta opu Eporus di Bagasan Tikyon di hamuna padita ni huria HKBP. Pia Raja dohot di sudi ruas manang inganan ni padita di Indonesia maupun di luar negeri. Hamisian ruas pasaton
Selamat Natal tahun baru 23 di Sudi Hamuna perhaladunami dohot keluarga suak songoninang amang pendeta sirai dohot keluarga terlumubi di Hamuna amanami pendeta purba dohot keluarga di Sudi partisipasi muna kalau jaun muna lau mangaradoti ruas ni HKBP Jalan Luraon. Di tukul-tukuli hamudo sudah ruas ni HKBP Jalan Lurah dia kapartikina. Di nadok roha dia pulih hamuda do. Di lasni roha dohot do hamu marlasni roha martangian. Terlumui mari hamuda pangulani hurianami situa. Di halojon muna di namanguluhon akapar sermonan ni sektoral. Lu jadu hamu amang di halojon munai hamisian ruas hola medok molatdo. Anggota ngadong hamunda parhaladunami nalau menguluhon dohot maniroi ruasi mungkin hami ruas pe olodo sipata lupa di persermonani dohot diakka kegiatan ni huriata alai ala ni haradion munai bui do tabereng diakka ulaun di huriato ringgas do ruasi ro madohoti ulauni. Jadi salinai dohonon nami tu hamuna keluarga besar perhalado mauliate suak songoni madang di hamuna panitia pembangunan pos rohamuna amang sada dohita sada do rohani ruasi dohot uluan ni huriata sada do rohana dohot hamuna lau paujukon pembangunan nadong di gereja tahun undang lomos rohamuna yakin selesai di pembangunan teh toktong do sada hita amang lau mangulahuni lebas marohamuna marodopor kami akar ruas ni huriat tahun. Molotung ido penabui terbaik kami lau mengurupi hamuna pembangunan ni huriata pasidukon gedung serbagunai unang manarita hamuna tu kami. Molo ido pena terbaik kami alai pos marohamuna pasahaton nami do olak ni na terbaik kami. Lau paulihon gereja tahun. Jadi holan hata mau lihat itu Allah boto kami nuaing lu jadu hamu panitia sangat lu jadu hamu na panitia pembangunan ni lau mengulahon pembangunan ni pikiramuna suadung gaji muna siani ala swadaya kelola do untuk pembangunan non jadi kami penang sian ruas pasahat kon mau lihat di hamuna perhaladun nami. Suak songoni manang di hamuna bendahara di Huria HKBP Jalan Lurah. Sudido di hamuna bendahara tingkat do ulon munai. Tingkat do ulon munai. Jala tingkat do di patorang hamuna songo dia keuangan di Huriata. Molo ido pena terbain Huriata sonari medok ngole hati hita tutukhata. Jala danga dong istilahnya sonari lagi diungut-ungut di kami ruas molotuk salah pehamuna mewartakani salah mengitik itu hal yang lumrah. Tidak ada yang selalu benar 100% tidak. Pasti ada kesalahan sedikit yang mungkin mau ngitik O bisa menjadi A, menjadi I, menjadi L. Kami pun maklum di situ. Nah penting sadar rohata mengula di huriat tahun. Pos rohamuna di bendahara nami dangadong rasa curiga nami maradopor hamuna. Dangadong rasa curiga ni ruasi. Jadi dak pola gejang bedohonon nami tu hamuna amanami ruas ni HKBP Jalan Lurah molutung odpe na buihu hudokon hata mauliate sian hita ruas maradopun pangula ni huriata uluan ni huriata nang bendahara ni huriata
sadama rohata medok maulati tu Tuhani asa dipatari pertuhatta hita tu tahun 2020 daksa dia lileng naibe salpuhonot tama 2020 sungguh dia bena masa natadupi salileng 2022 parbinoto do tuhatta disih unang olo hita madele ala niakka namasa di ngulutta di tahun 2022 sipata adong do arsak niroha di pasahat tuhatta alai gumudang dolas niroha. Jadi holanido nabuido honokku di hita ruas asa toktong merseda niroha hita di huriat tahun mulununga dengan hita di huriat tahun merseda niroha tutu nang tuluar ni huriat tapi hita pe tong ma merseda niroha hata perpuri sian mewakili ruas bahasa tokuma horas madihita salhutna Horas madihita saluhut. Di pasal musik pakatayon na mewakili Parhalado Situa J Huta Barat. Salum. Salam. Horas madihita saluhutna. Horas. Perjulu mulia tu pasahat tami. Tutu hatta pardenggan basa. Ala diring-iring tugu-tugu do huriatta hita saluhutna ruas do Parhalado sahat tutikion di ujung ni tahun 2022 mangna 3 jam nai sapono tama tahun 2022 masuk tanah baru. So ini nang dohono nami mulai itu amang padita resort, padita ABM Purba, nang padita fungsional, nang tusude dongan Parhalado, nang alehon tiki di hami sonari mewakili ruas, mewakili Parhalado di huriatta. Pasahaton hata di ujung ni tahunon molo didokon berit manangna maruji-ruji hita taringot tu pelayanan di tengah-tengah ni huriat tasian memuka tahun 2022 saat tu ujung ni tahun 2022 tentu kami atas nama Parhalado Parjulu Madokot tu hamuna amanami inanami anak sekolah minggu saat tu lansia onom kategorial narong di tengah-tengah ni huriatta di hahurangan ni kami Parhalado tu gudang do songon tugas pelayanan nami untuk melayani di tengah-tengah ni huriatta baik di sektor uek songon nang di kategorial jadi mangido kami asal tong merpangaju hamuna di hagalion ni Parhalado ni huriat tahun alana dangarong na sempurna te tu hataro na sempurna di sudi pangulaon napa duahon muse molo tabereng perdalan ni huriatta di tahun 2022 tahun kesehatian sangat bersejarah khususnya di huriatta HKB Jalan Lurah alana di tahun 2022 terbit IMB naung lubi mulai dung tatu hortano hampir 15 tahun manung 20 tahun naung salpu dibuat IMB terbit di tahun 2022 mulai panitia pembangunan ni huriatta bekerja di bulan Mei 2022 jala saluhutna panitia nami, panitia pembangunan bekerja dengan semangat. Saya ingot dotik ini pengiduan di ketua pembangunan di rapot nih panitia do Parhalado apakah akan diterminkan
atau swakelola. Di pabua panitia tado sengudia kelemahan kelebihan molo diterminkan. Sepakat do hita asa swakelola. Alana molo swakelola saluhut ruas ni huriata ng panitia pembangunan merasa memiliki di tengah-tengah ni huriata. Jadi pos doroha ada kesehatan, tahun kesehatan jala ide mardala di tengah ni huriata tutu. Sehobar tu cita-cita rencana ni panitia akan terlaksana. Jadi mau lihat tema tepat saat itu hatta, mau lihat di panitia. Suasana ini di tahun 2022 nunggu mulai longgar hinorhoni COVID. Jadi pelayanan manang na parmingguan di tengah-tengah huriata mulai terbuka. Sautik. Jadi mulai tema itu hatta. Di tahun 2020 sangonang diumupon kepala negara ta adalah tahun yang sudah bebas, tidak ada lagi penghalang COVID. Nga bebas sangon semula. Anggia ma pelayanan partodion di tengah-tengah huriata boy lebih dengan musai diganup kategorial seksi suaksoni nang di wek suaksoni nang di tengah-tengah ni pembangunan fisik di tengah-tengah ni huriata pos dorohanami pos rohatta itu hatta molo tarajumi memang akabayangan-bayangan di tahun 2020 manang naramalan tentang krisis global akan terjadi alai hita kana persia di tuhatta do namangurupi asal ma toktong sadaro hatta martangiang pasaton huriata tu tonga-tongani tu hadupan itu hatta. Jadi imana buih pasahatami di sude aka salina dohon nami kekurangan marang na halebaon di pelayanan sian hami parhalado tu huriata sa leon mangido maapami jala toktong mahita marsitagyangan tu tahun 2027 tu hatta nama mangalehon na dumenggan di pelayanan itu ngatongan huriata. Butima nabuh pashatami namangujungi selamat mengakhiri tahun 2022 dan selamat menyongsong tahun 2020 menang 3 jom nain anaing tak adopi. Horas. Mari dimahida sabuku ede nomor 727 ayat sada doho tudukna papungu pilihan. Tujolong oh Tuhan saat malikon hakemah dan oh Tuhan meringanan dia diri kondang marar kabei tumposos pedison panang sonang tahe marsigantung Dios sasude
lomo Tuhan tumar badat noau ikono iu toto ayu bono takas nama Tuhan namu seno dingolko pogos pedison manang sonang tae marsigan tunggu sasude olah kau iuton dak mendiriko togu patu nature. Tujolomo Tuhan saat mandiriku pakai maaf bantulomo molodang Tuhan meringanan dia diriku nang marga bei tung pogos pedison manang sonang tae marsigan tunggu sasude olah kau iuton dan bediriko togu matu nature. Damen di debatan sumurung sian salut naroha imana mangaramoti akate temuna do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Hamuak kadung asa porsiaon amanami inanami di bagasan guarni Tuhan Yesus atani debata di tadi perpunguan bodari ujung tahun HKBP 31 Desember 2022 sian surat natinongosnya Apostel Paulus tuhuria Rom 10 sada ayat 33 1 36 tajahama mars responsoria Rom 10 sada ayat 33 1 ayat 36 songonom madidok desi songonom madidok desi bagas nayat tong hamoraon hapistaran dohot parbinotoan ni debata naso hasigata doa kauhumna jalan naso habogasa doa kadalanna ise mangalehon parjolo tuibana asa dibalos tu si dalam bahasa Indonesia, oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tidak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tidak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Hamuak kadong asa porsiaon di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah di hari terakhir setiap 31 Desember maka Huria Kristen Batak Protestan dan gereja-gereja
Lutheran lainnya, turunannya yang melaksanakan persekutuan akhir tahun 31 Desember setiap tahunnya. Dan khusus di gereja HKBP memang ini waktu bagi Parhalado dan unit pelayanan untuk menyampaikan ensiklopedi. Mudah-mudahan bisa kita mendapatkan resolusi di tahun 2023 yang akan datang setelah menjalani tahapan-tahapan pelayanan Natagoari Sataon Pakobasion Nihuria, itu kita sebutnya melalui berih HKBP. Dan tadi kita sudah dengarkan panitia pembangunan laporan keuangan, ya memang itu adanya. Dan biasanya panjang, tidak hanya panjang juga lebar, panjang dan lebar, sehingga lama memang kebaktian 31 Desember ini. Saya juga akan berusaha untuk berkhotbah 2 jam supaya nanti pas jam 10 kita pulang dari gereja ini ya. Jadi pas jam 10 kita minum kopi sebentar, pulang jam 11 tidak tidur lagi, langsung acara. Ya begitu nanti ya. Tidak pernah saya memang berkhotbah 2 jam, tapi kali ini saya berusaha, mudah-mudahan bisa ya. Ya begitulah, memang panjang. Belum lagi melodi huta-huta, on majami kita terus akhir tahun kan. Ningok dotik tidak danak mar minggu kita dah, kata orang tua kita. Jalanung nggak terbayang, minggu bornginon akan terasa melelahkan. Karena AKBP sudah berubah memang. Yang berubahnya di mana? Kalau di gereja dulu tidak danak iba, sudero mandok kata, dak danak, naposo, ama, ina, natua-tua nihuria, NTT, baru pangarato, molodi huta. Pangarato itu mendapat porsi khusus, ada di sini pangarato ya. Dan berdoa, sesudah mandok kata berdoa. Dan dipilih biasanya yang terakhir itu yang paling tua. Ngai kusi tugu-tugu non, hamu mandok kata dah, dak tolak be ikok kamu dok, be betaho. Di hamu, ini tuh lebih tidak tuh, lama dok di hamu pe nggak sona tarpai mei berupani. Ini bertangi yang museum, tangi aku don. Tuhan, suak songoni mak, suak songoni yak kaya anak kon namin, suak songoni ma huriam. Manga piga-piga hali suak songoni. Suak-suak dia rupain lah isa ator rupani kan. Ima ido. Alailas marwata di tahun 2022 firman Tuhan memperangkatkan kita untuk menyambut tahun 2023 dengan firman yang berkata demikian, oh alangkah dalamnya kekayaan, hokmah, ilmu pengetahuan Allah yang tidak terselami manusia. Lalu kita berefleksi, yesterday history. Yesterday is a history. Apakah kita memang bisa bersaksi bahwa oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah dalam hidup kita yang tidak kita bisa selami. Sehingga kita ada hari ini 31 Desember 2022. Ibu asa saya tangis jolma persirangan ni tahun. Itu kan? Burang guna tangis jolma persirangan ni tahun. Songonima bapak kata siap pudan, omah mengido salah mau. Burang go salahku tuh, nentong tangis kan? Terakhir orang tua. Begitulah ya Bapak Tobus, kata Mak Tobus kepada Bapak Tobus, banyak salahku. Terora mate,
asal masadar ho. Maaf mai sudah siar roham songof parsal puni tahun 2022. Atau emak? Bau baroham. Ada keharuan kita ketika kita berada pada hari terakhir setiap tahun. Karena apa? Sebagian sudah tidak ada lagi di hari terakhir ini. Banyak orang tidak berada lagi today, hari ini. Sehingga memang para pengkhotbah mengatakan, yesterday is a history, today is, apa sebelum? Today is, kira-kira apa? Kalau yesterday is a history, today is Saturday gitu. Karena hari Sabtu sekarang ya. Jadi today is gracefully, lovely, kasih Tuhan. Hari ini kasih Tuhan. Kenapa? Kita bisa ada hari ini, puji Tuhan. Maka di akhir ayat 36 dikatakan kemuliaan bagi Dia untuk selama-lamanya. Karena apa? Karena kasih Tuhanlah yang mengantarkan kita di hari terakhir, di jam terakhir tahun 2022 ini. Sungguh itu bukan karena kemampuan kita. Akhirnya kuna mati to pujol mah, Dr. Binoto masih muda dan tidak terselami, sehingga next day is a mystery. Apa yang akan terjadi 2023? Tidak ada orang yang tahu. Apa yang akan terjadi besok? Jangan-jangan saya mati besok. Karena kematian dan hidup kita itu hanya Tuhan yang tahu. Sangat misteri. Sangat rahasia. Itu kata firman Tuhan bagi kita. Sehingga oh betapa dalamnya kekayaan parbinotoan ni debata. Nasuha pikiran jolma. Jalannya keputusannya tidak terselami manusia. Dr. Dodohi tak sakat di debata, itu kan? Ada sakat di debata. Maka anak tarisada kepada difabel, ada beberapa jemaat kita yang autis, ada jemaat kita yang 48 tahun hanya di tempat tidur. Apa rencana Tuhan kepada mereka? Lalu ibunya berkata, ayah harus sakat nih dewata tu seorang mang. Saya tidak tahu. Karena misteri itu. Jadi bagaimana saya mau tahu? Dan bagaimana saya bisa tahu? Berdoalah kepada Tuhan. Karena berdoa itu bukan proses monolog, satu arah. Dan ini bisa menghantar kita kepada tahun 2023. Akamang dokter Mokenang, sesungguhnya berdoa itu bukan hanya meminta. Oh God, give me hai pason, give me lasni roha. Tapi sesungguhnya berdoa itu juga adalah, oh God, what you design to me. Apa yang sedang Tuhan rancang kepadaku. Karena saya minta kesehatan, saya sakit. Minta keuntungan, malah buntung. Minta sukacita, malah duka cita. Sehingga berdoa juga adalah proses bertanya kepada Tuhan apa yang sedang Tuhan rancang. Supaya kita tidak mudah putus asa. Ketika tahun 2022 cita-cita kita belum tercapai, harapan kita belum terkabul, dan permohonan kita belum nyata dalam perjalanan hidup kita. Bagas naya teh daktar pikiran jolma. Ala yang go pakirimot taima anggo dikinai muse papataron ni devatado ahasakap nauliro naringgan. Dingoluna, karena sesungguhnya tidak ada orang yang bisa memberi nasihat kepada Allah tidak mengetahui pikiran Tuhan. Bahasa rang taboto hita pikiran ni debata alani adi. Kamang dokter Mokenang bahasa rak terboto hita pikiran ni debata. Ala ibadah debata itu.
Kenapa kita tidak bisa menyelami pikiran Tuhan? Karena Dia Tuhan. Kalau Dia bukan Tuhan, kita mungkin bisa saja mereka-reka, bahkan dengan hampir benar pikiran kita sama dengan Dia. Kalau Dia bukan Tuhan. Tetapi karena Dia Tuhan, maka sungguh tidak akan mungkin ada manusia yang dari debu tanah. Tidak akan mungkin manusia yang hanya punya pikiran segenggam tangan, otak segenggam tangan, seberapa pintar pun intelligence quotient-nya, IQ-nya, tidak akan mampu menyelami pikiran Allah. Karena apa? Karena kita manusia, Dia Tuhan. So, mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita berserah kepada rancangan Tuhan, bukan rancangan kita. Mari kita berserah kepada rencana Allah, bukan rencana kita saja. Walaupun kita boleh memberikan permohonan kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang mewujudkan apa yang kita cita-citakan. Jolma marsakap dalanna Jahoba patot tulakana. Asa unang murah-murah hita marsak. Apalagi moloro pardangolat Tuhan muda. Hidup banda di perjamita paet. Unang itor awaon, bolokon, utahonin nate. Pahit jangan langsung muntahkan, manis jangan langsung telan. Pahit itu jangan muntahkan, siapa tahu obat, pahit do obat. Jarang gotong gi obat teh, pahit nai obat. Dugi talangi mana tonggi. B2 kecap, kambing kecap, sudah mak, na tahu-tahu, tonggiat tong. HP naik mak kolesterol, tabak asam urat, dohot asam lambung, dohot asam gelugur, dohot asam sudema. Ternaik mas sudah asam. Hai tonggi tong, HP na tonggi masuk, dung diolah tubuh gabe asam sudah, kan? Mak. Ingat tamu dope berita taringot tutuluhawi, gulak ko jomacai pas tu berita. Kayu pertama. Saya akan jadi kayu yang besar. Cita-citaku tinggi, megah, gagah. Ditebang sesudah gagah, saya bercita-cita menjadi permadani raja. Tempat tidur raja yang diukir sedemikian rupa. Kayu kedua tidak mau kalah. Halo sobat, jangan bangga dulu. Saya akan besar tumbuh menjadi kayu yang berkualitas. Saya akan jadi bahan kapal pesiar orang-orang kaya. Kaum borjuis, pemilik tanah, tuan baron. Mereka akan tertawa menikmati hidangan makan lezat dan minuman anggur berkualitas di kapal tempat saya berlayar. Kayu ketiga tidak kalah juga bercita-cita. Saya jadi kayu besar. Saya ditebang nanti akan dibuat istana raja. Istana tempat raja tinggal. Permaisuri, orang yang melihat istana yang kagum. Bapak Ibu, belum seberapa lama tukang kayu datang, ditebang ini kayu. Mereka menangis. Jangan dulu tebang, katanya. Tukang kayu tidak mengerti. Tidak tahu maksudnya. Ketiga kayu ini ditebang, saudara-saudara. Belum jadi gagah. Belum bertumbuh, belum perkasa, belum kokoh. Tidak tinggi menjulang. Mereka langsung ditebang. Dan sialnya, kayu pertama ini malah dibuat menjadi palungan, tempat makan ternak. Lalu dia bersungut-sungut, Tuhan apa maksudmu? Cita-citaku tempat tidur raja, permadani, malah jadi tempat makan domba. Kayu kedua tidak kalah mengenaskan. Kayu itu dipotong dan hanya jadi sampan di danau kecil.
yang bernama Galilea. Kayu ketiga juga tidak kalah menyedihkan. Ia dibuang saja, tak berguna. Dipotong, kayu ini dipotong tapi dibuang saja begitu. Ia menangis. Tuhan katanya. Biasa kalau orang lagi sedih panggil Tuhan. Kadang kalau orang lagi senang lupa Tuhan. Seperti itulah kira-kira mereka bertiga. Ketika sedih hidupnya, mereka menjerit-jerit kepada Tuhan. Tuhan, apa rancanganmu? Tuhan, dia do rencanam. Kita pe Allah songoni kan? Kalau dengan dong uluta, toh mak, nangadongi, dinahita. Dong ron apa iti, terroma hita madok Tuhan, tornitama. Songon nasi dana tulu. Tetapi ibu bapak, waktu berlalu. Masa ke masa, ternyata kayu palungan itu tadi, tempat kambing domba itu, ternyata Maria dan Yusuf pergi ke sana dan meletakkan bayi Yesus di palungan itu. Meletakkan bayi Yesus juru selamat di palungan itu. Sehingga sampai sekarang seluruh dunia mengenang palungan ini sebagai tempat Yesus diletakkan. Ketika Yesus lahir ke dunia ini, ia terlahir dalam rupa manusia. Langit terbuka, malaikat surga bernyanyi, para gembala dan orang-orang majus berkeliling sujud menyembah dia. Palungan itu jadi saksi kelahiran Kristus, juru selamat manusia di dunia ini. Saat itu ia berkata, Tuhan, terima kasih saya jadi palungan. Palungan ini akan dikenang sepanjang masa, tempat Yesus diletakkan. Kayu kedua juga tidak kalah menggembirakan. Ketika ia berlayar di Galilea, ia kedatangan tamu agung, yaitu Yesus, yang dielu-elukan orang di Matius 5. Sampan ini kedatangan tamu ketika ia menginjakkan kaki di sampan itu. Orang-orang berkata, Yesua bin Daud, Yesus anak Daud. Rabbuni katanya, guru. Lalu sampan ini bangga. Lebih bangga lagi ketika mereka berlayar. Murid-murid Yesus ketakutan ketika Yesus tertidur di sampan itu. Sampan itu menjadi saksi dengan satu hardikan Yesus meredakan badai, angin topan dan ombak besar. Hanya dengan satu hardikan, madok hohom maho, kata Yesus. Ia saksi betapa bangganya dia menjadi sampan perahu. Ketika ia menjadi saksi melihat dengan satu perkataan penuh kuasa, Yesus meredakan angin ribut. Kayu ketiga tidak kalah menyenangkan. Kayu yang terbuang, yang tidak dipakai orang di Golgota. Ternyata itulah yang dipakai, diambil oleh para serdadu, kemudian memakukannya menjadi bentuk horizontal dan vertikal, lalu dipikulkan kepada Yesus. Kayu itu menjadi saksi penderitaan Kristus. Ketika ia dipukul, ketika ia dicambuk, dan ke kayu itulah pertama sekali darah suci mengalir. Melihat kesucian darah Yesus menjadi pembasuh dosa kita umat manusia. Ia dipikul ke bukit Kalvari melalui perjalanan Via Dolorosa ke Golgota. Kayu itu menjadi saksi orang-orang mengolok-olok Yesus, menghina Yesus, dan menyempurnakan penderitaannya dalam penyiksaan di Golgota. Ketika tangannya dipaku dan dari tangannya menetes darah Tuhan. Ketika tombak menusuk perutnya dan dari lambungnya tercurah air suci, membasuh umat manusia. Akhirnya kayu ini berkata, oh God, terima kasih. Saksi pertama bagaimana Yesus
menunjukkan kasihnya kepada umat manusia dalam penderitaannya di Golgota. Bapak Ibu, jangan menyerah. Saudara-saudara, jangan berputus asa. Ketika hidup kita terasa pahit, harapan kita sepertinya tertutup, maka Tuhan berkata, oh alangkah dalamnya kekayaan Allah, rencana rancangannya tidak terselami, dan memang demikian adanya. Rancanganmu bukan rancanganku, rencanamu bukan rencanaku, karena seperti langit dan bumi, demikianlah jauhnya rancanganku dari rancanganmu, dan rencanaku dari rencanamu. Kita hanya butuh apa, Ibu Bapak? Akhir-akhir ini ada sebuah istilah yang saya dapatkan, yaitu baper. Apa baper? Baper itu apa? Apa ya? Apa? Bawa perasaan atau korban perasaan, gitu ya. Cintanya ditolak, dia korban perasaan, gitu. Jadi semuanya baper. Tapi saya kira kita membutuhkan baper, tapi bukan korban perasaan. Apa? Baper, banyak perjuangan. Di tahun 2023 kita perlu baper, banyak perjuangan. Perjuangan karena mungkin ada bahaya, ada krisis, masih sepertinya akan menggelora COVID-19. HKBP juga demikian, akan sentralisasi HKBP Jalan Lurah. Bapak Pendeta Todo bulan 4 harus pindah dari HKBP Jalan Lurah ini. Ini sana dong mau pindah dari sana, dari dia dari Kota Bali. Harus pindah dari Kota Bali karena rumahnya selesai. Terima kasih kepada Pak Elisa Triskultomia karena memberikan, dan perjanjian kami juga 1 tahun. 1 tahun do perjanjian kami do amang Bapak Paskah Elisa Triskultom, rumah itu ditempati dan konsisten dong kita. Bulan 4 ya Pendeta Todo harus out. Janganlah out ya, agak sedih kita dengannya. Ya harus pindah lah, ya harus pindah dari rumah itu. Cari yang baru, rumah kontrakan, atau bisa nggak kita selesaikan? Serahkan kepada Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan. Mudah-mudahan bisa. Bapak Pendeta Purba sama, bulan 4 selesai mondok di pesantren. Lalu udah selesai kan mondoknya di pesantren. Ya karena tahun ini juga kita punya prestasi. Selain prestasi membangun dan segala macam, prestasi yang tidak kalah mentereng adalah warta pada bulan April yang lalu. Pendeta kita akan pindah ke pesantren. Nah begitu ya, itu wartanya begitu. Ya, persisnya sebenarnya jalan pesantren. Kami juga akan selesai dari sana. So, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Dus marohata. Itu pembangunan ini Mas Rohata. Tahun 2020 tolong. Akan asing taba beda masuk. Nah gua tahu murarti ni beda deh. Wah mah halak Batak. Wah perlu tahu tahu pendeta munaji wah mah agak rakku boto itu ya itulah supaya definisinya jelas ya harus itu kata yang kita pakai. Kalau tidak ya karena itu Bapak Ibu mari kita baper semuanya. Hidup ditanami ikut baper doa kami main. Asima roha mameri jalan lurapang korban perasaan. Jangan salah. Baper banyak perjuangan. Butuh banyak perjuangan di tahun 2023 ini. Termasuk kita HKBP Jalan Lurah, termasuk Opung Gwen dan seluruh panitia untuk bisa melaksanakan keputusan perubahan di HKBP. Tapi Tuhan akan memberkati gerejanya karena alangkah dalamnya. Bahasa konon tahun HKBP Jalan Lurah, Pak mohon izin, saya tidak tahu. That's a mystery. Misteri Tuhan. Saya tidak sanggup menyelaminya. Tapi yang saya tahu, pada akhirnya Tuhan akan memantapkan langkahnya dan kemuliaan hanya kepada Dia. Amin. Tuhan memberkati kita menerima 2023. Amin. Kita berdoa. Mulai tema di Tuhan. Hari Parpudi tahun 2022.
di luas sodo pehami hudul di son. Naing manomu-nomu tahun 2020 asi maroham pasu-pasu mahami. Gudang dope naso dapat tami naso jumpa kami di tahun 2022. Molotuk siat pangiduan nami. Songon pikiran nami, songon nadi rohanami hasiroham. Pasiat Tuhan nami. Akan au parsitahami di parngulus siganupari, pacarian pacamota pangomoan. Dea ni parnguluon. Asiroham tabai di tahun nanengro. Nau parsitahami di akka yarakon nami. Dapotan habisuhom marsikola. Dapotan parkarejoan. Jupang sirokak ni todi. Asiroham. Nasorapok nami do pele Tuhan hagabeo di tahun 2022 on. Dia kahorong ni pino parami do namangi do tabasian nani lehomi pasikopo di anak kon nami asiroham alai Tuhan pasau mai di tahun 2020 tolu nanengro alai Tuhan songoni manang huriam HKBP manomunomo sentralisasi patu pamai gabe dalan nadinggan di huriami huriam HKBP Cimahi Jalan Lurahon manoruson pembangunan sarana prasarana pendukung gedung sekolah minggu perumahan, pendeta, kantor, ruang komisi, rumah koster, dohot akainganan na asing, alai Tuhan, patau ma panitia pembangunan, doh sudah jazarana, na niuluhon niya manayo puguen, pasaribu, asa tung sauti di tahun 2020. Gudang dona huzalo kami pasu-pasum di tahun 2022 on, sia tidak konon nami dalam nami madok mauliate, lam ajari mahami madok mauliate tu adupa muna badiai alai Tuhan utang yak kami ruas muna marsahid di tahun 2022 on pasu-pasu na sida sahipas songoni manang namarsak alani hamatean keluarga ni inanami nyonya sinaga burus manalu apuli na sida jalan nektar honon nami tu ngana parsatok kinani hari Senin tanggal 2 Januari pasu-pasu masuk di keluarga di bagasan Hasabamon ni Roha. Pasu-pasu masaluk pakubasin ni Huriam HKBP Cimahi Jalan Lurahon di tahun 2022 ina salpui. Gudang napasahat to nakasilas ni Rohana mendukung pelayanan doh pembangunan ni Huriam HKBP jalo mai pilihan na khusus dia do pamuna badiai. Asalam tahu kami dapotan silopi gada siani balos ni nadinggan na naik pasatomu tu kami do tuakta saluna. Berkati para perantau kami yang hari ini datang bersekutu bersama kami dari luar kota, biarlah mereka juga Tuhan anugerahkan sukacita di dalam hidupnya, keluarganya, pekerjaannya, sehingga meskipun kami berjauhan, tetapi Tuhan senantiasa mengikat kami di dalam berkat perlindungan anugerah Tuhan senantiasa mauliate madiho Tuhan di bagasan Yesus Kristus saya mertengyak Tuhan. Amin. Dihamuak kamang dot tamak kainang papungu pilihat doi tatu jolo danga palarok soso-soso anak kiniani dua ma pilihat ta sada tu pusat na pioleton sada tu pembangunan na birong. Maret de mahita papungu pilihat tu jolo. Ditogu Tuhan Yesus idona mangapulia diganut dalam natumal tangan dekat Tuhan. Tangan nasai manio pakto masih seana pai maboy tusu
surga. Gomos di tiap tangaki sotu nasilap lakaki dinasapar sorioki ibana porus saki ditogu tangan nasai maniopang totong masih seana pai maboy kusur bola Lapoti. tanda kadalaki di boto parmarani tangan nai nagogowi manogu abdu surgoi ditogu togu Yesus tangan nasai maniopau toktong masih seanau pai maboy tu surgolah. Amok kadong satu kinesal punot tama tahun 2022 jala bongotat tama tu tahun baru 2020 dina neng tadi konota tahun on jala bongotat tahun baru di sosodo tu hita asa mangasahon kukuna sia debata lau patu paulot tanahina lomohon ni debata jala toktong magalak palitota marhite namar persauran dohot hata ni debata. Di bagasa padongan yon ni debata las marohat tama mongoti tahun 2020 tolu di tahun naneng ro naing lam marsitu tu hita jala hubas tuakka ulau nadingkan atong borhak mahamu tutong atongani portibion pabotok kamu ma habasaromuna tu salut halak donok do tuhani unang balosok kamu agia aha alesadok pabotok kamu ma tu debata pangidua muna mariti titangiang dot elehele mardongan mauliate jala dame ni debata na sumurung sen saluh naroha ima mangaramo tiak kati-hati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus. Sai papulik ranami gabe pagoloy diyo masa-masa alami lau makatindakon mo ingananmu rohanami tondimi manggohi pakedohon ngolunami gabe ula-ulami
sadang yakon mapiliata ali di bata manamine di benu gijang horo haruran selalu silelo na ding gado na sauli basa na mauliutus pasat tami masyan na nileon mitu kami pilihan nami tuho sa jalo may gabi uap na ucus di jolom pasu-pasu may jala ramoti sa operasya kami pilihan on pati bulok karajon mo di tonga-tonga ni Huriam do di Portibion buhay marohan nami mariti iti tordim asalamu tadahami gudang di sileo-leon mitu kami asalam gir-gir hay madok mau lihat itu ho marite hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Asana nileon ni pamataku osadohot kogoti rani salun artaku upasa hati Tuhan nasong satu kudo. Aliaman namin na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajonmu, say saut malomoni roham di banu tongon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami to giyot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ulak pahamu di bagasad dame, jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabohina tuho jalasi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasaor hon madamena tutodim. Amin. Amin, amin, amin. Shalom. Shalom. Inasa ma tu panitia Natal do Tahun Baru madok kata amang tabunan. Situ tabunan. Anong ko si pasato muna mereka ma turas ni huriat tak taringot tu snack. Jadi moleate di saluhut na tu amanami di son do tinanami na parsangapi hami adong do di parade konsumsi tak jadi asa boy kita pasti kebagian semua. Jadi terima kasih untuk semua yang bisa hadir di sini jemaat HKBP Jalan Lurah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baik, sambil berbincang-bincang, sambil berkenalan atau mungkin kata-kata teh. Tu gedung sekolah minggu ini baru mai tarong do di parade huriat tak kopi teh. Dot snack ala kadarnya. Ramadok mai ta horas tolu hali. Horas, horas, horas.